Halo semuanya, kita lanjut bahasannya ya, perbandingan trigonometri sudut-sudut berelasi. Kali ini kita akan bahas untuk di kuadran 2, 3, dan 4. Nah, kalau di video sebelumnya kita udah bahas yang kuadran 1, oke jangan lupa ditonton ya. Di video ini kita bahas kuadran 2. Kita gambarkan dulu, di sini ada diagram Kartesiusnya ya. Oke, nah berarti yang ini kuadran 1 ya kan? Berarti kuadran 2 kita tahu sebelah sini kuadran 2. Misalnya di sini ada sudutnya. Oke. Pertama kita lihat dulu, ini kan dari 0 derajat ya sampai 90 derajat. Kalau yang ini berarti 180 derajat. Kita lihat dari 90 derajat menuju si garis sudut ini ya. Berarti dari sini sampai sini. Misalnya ini kita sebut sebagai theta. Berarti kan di sini ada suatu sudut juga ya. Misalnya di sini di kuadran 1 yang nilainya juga theta sama. Nah, kita akan cari hubungan antara si theta dalam kuadran 1 dan theta dalam kuadran 2-nya ya. Oke. Di sini berarti kita mencari relasi antara theta dan 90 derajat ditambah theta. Oke. Ini tuh sebetulnya kita mencari besar ini, si sudut theta yang ini, kalau kita cuman tahu perbandingan trigonometri dari sudut istimewa di kuadran 1, yaitu 30, 45, terus 60. Nah itu sebetulnya nanti bersesuaian dengan sudut di kuadran 2, kuadran 3, maupun kuadran 4. Oke, sekarang kita bahas dulu khusus di kuadran 2 relasinya seperti ini. Ketika nilai sin dari 90 derajat ditambah theta, ini di kuadran 2-nya, ini sama dengan nilai cos dari theta di kuadran 1. Selanjutnya, ketika nilai cos dari 90 derajat ditambah theta di kuadran 2 ya, ini sama dengan, nah ingat kan nilai cos di kuadran 2 itu kan negatif ya, karena di kuadran 2 itu hanya sin aja yang positif, ingat ya, sin positif. Dan kosekan juga positif ya, berarti selain sin dan kosekan itu negatif, maka nilai cos ini adalah negatif nilainya. Selanjutnya ini sama dengan kita mencari nilai dari sin tetanya. Terus satu lagi, nilai dari tan 90 derajat ditambah theta, ini sama dengan tan juga kan karena negatif, berarti negatif ya tandanya. Ini sama dengan nilai dari kotangan theta. Terus ketika nilai kosekan 90 derajat ditambah theta, ini sama dengan nilai dari sekan theta. Kosekan positif kan. Nah selanjutnya ada nilai sekan ya. Sekan dari 90 ditambah theta. Ini sama dengan negatif ya. Karena sekan nilainya negatif. Berarti sekan itu sama dengan negatif dari kosekan theta. Terakhir ada kotangan dari 90 derajat ditambah theta. Ini sama dengan negatif dari tan theta. Nah terus di kuadran 2 ini ada satu lagi relasi gimana kalau kita melihatnya adalah dari si sumbu X-nya yang mendatarnya. Berarti kita bandingkan dengan si 180 derajatnya. Berarti kan sudut ini ya. Oke kita gambar ulang aja ya di sebelah sini. Terus di sini misalnya sudutnya. Oke. Ini sumbu Y, ini sumbu X. Terus misalnya di sini kita ambil tetanya di sebelah sini, ya kan? Meskipun ini kan sudutnya sebetulnya di sini ya. Oke. Terus kita cari refleksi atau cerminan dari sudut theta ini, tapi yang di kuadran 1, berarti di sebelah sini ya. Nah, ini juga sama misalnya nilainya theta karena refleksinya sama berarti. Oke, berarti sudut yang dimaksud yang ini. Oke, berarti ini kan sama dengan 180 dikurangi theta. Oke, berarti kita akan mencari relasi antara theta dan 180 derajat dikurangi theta. Nilai dari sin
180 dikurangi theta, ini sama dengan kita mencari nilai dari sin theta. Oke, sin positif ya. Terus nilai dari kosinus 180 derajat dikurangi theta, ini sama dengan nilai dari, kalau cos di kuadran 2 negatif, berarti negatif ya. Negatif cos theta. Terus ada juga tan ya. Tan atau tangen dari 180 dikurangi theta, ini sama dengan nilai dari negatif tan theta. Terus ada lagi apa sekarang kosekan ya. Kosekan 180 derajat dikurangi theta, ini sama dengan negatif positif. Positif kan ya, karena di kuadran 2. Berarti positif kosekan theta. Terus ada lagi sekan. Sekan dari 180 dikurangi theta. Nah, karena sekan itu negatif, berarti negatif sekan theta. Terakhir ada kotangen. 180 dikurangi theta, ini sama dengan negatif kotangen dari theta. Oke, contoh soalnya misalnya kita akan mencari sin 150 derajat. Misalnya kita pakai relasi yang pertama yang dengan 90 derajat ya. Berarti kita ubah menjadi sin 90 ditambah berapa nih supaya jadi 150 ditambah 60 ya. Nah, 90 derajat ditambah 60 derajat, maka ini sama dengan nilai dari kosinus theta. Berarti tetanya 60. Cos 60 derajat. Cos 60 itu setengah akar 3. Satu lagi misalnya kita pakai relasinya yang 180 derajat ya. Sin 150 derajat kita ubah menjadi sin 180 dikurangi berapa yang jadi 150 kurangi 30 ya. Oke, berarti ini sama dengan kita mencari nilai dari sin 30 karena tetanya 30. Sin 30 itu setengah akar 3. Nah, jadi sama aja kan sebetulnya mau pakai relasi yang pertama atau relasi yang kedua, yang kamu anggap lebih mudah aja yang mana, nanti hasilnya bakal sama kok, asal kita teliti aja. Oke, sekarang kita bahas yang di kuadran 3 ya. Berarti ini kuadran 1, kuadran 2, sebelah sini pasti kuadran 3. Kayak misalnya di sini ada sudutnya ya. Berarti sudutnya dari sini sampai sini ya. Kita lihat aja pendekatannya dari sumbu X-nya. Dimana si sumbu X ini berarti kan sampai sini tuh 180 derajat ya. Berarti untuk sudut yang dimaksud artinya adalah 180 derajat. Ini theta misalnya lebihnya berarti ditambah theta. Kita cari relasinya ya antara theta dan 180 derajat ditambah theta. Dimana si theta ini sebetulnya kalau kita tarik nih garis ke sini. Oke. Sudut ini dan ini kan saling bertolak belakang ya, berarti besar sudutnya sama. Maka di sini juga theta. Nah, inilah yang kita cari, berarti patokannya 180 ditambah theta itu sama dengan sudut theta di kuadran 1. Oke. Nah, pertama kita cari nilai untuk sin ya. Sin ketika 180 derajat ditambah theta, ini artinya sama dengan nilai dari sin theta. Oh iya, perlu diingat juga kalau di kuadran 3 itu nilai mana aja nih yang positif? Tangen dengan kotangen ya. Nah, berarti selain tangan dan kotangan dia nilainya negatif. Nah, ini juga sin juga pasti nilainya negatif. Jadi negatif sin theta. Terus di sini cos. Cos 180 derajat ditambah theta. Ini berarti sama dengan cos kan negatif. Berarti negatif cos theta. Ini sama ya nilainya. Selanjutnya ada nilai tangen. Dari 180 derajat ditambah theta, ini sama dengan, berarti positif ya nilainya, positif nilai dari tangen theta di kuadran 1.
Terus ada lagi apa? Kosekan ya. Kosekan 180 derajat ditambah theta sama dengan nilai dari negatif ya, karena kosekan kan. Negatif kosekan theta. Terus sekan 180 derajat ditambah theta. Ini sama dengan negatif dari sekan theta. Dan terakhir, kotangen dari 180 derajat ditambah theta. Ini sama dengan positif ya. Berarti kotangen dari theta. Oke, nah sebetulnya di sini ada satu relasi lagi ketika dia dilihatnya dari sini ya, dari 270 derajat. Tapi coba kalian pelajari aja dulu dari buku. Nah, selanjutnya kita ambil contoh soal aja ya. Contoh soal misalnya kita akan mencari nilai dari sin 210 derajat. Oke, berarti kita buat jadi 180 ditambah berapa? Ya, ini sama dengan sin dari 180 ditambah, supaya jadi 210 ditambah 30 ya. Oke, nah berarti tetanya 30 derajat. Ini sama dengan negatif sin 30 derajat. Oke, ini berarti negatif ya. Sin 30 itu berapa? Setengah kan? Maka sin 210 itu sama dengan negatif setengah. Selanjutnya contoh lagi ya, misalnya mencari nilai dari cos 240 derajat. Berarti kita ubah menjadi cos 180 ditambah berapa yang hasilnya 240? Ditambah 60 ya. Oke. Nah, di sini berarti kita mencari cos karena negatif, berarti negatif cos tetanya adalah 60 derajat. Cos 60 itu berapa? Setengah ya, berarti negatif setengah. Oke, kali ini terakhir di kuadran 4 ya. Misalnya di sini ada sudutnya. Berarti sudutnya dimulai dari sebelah sini sampai dengan sini ya. Nah, terus misalnya kita gambarkan si pencerminan sudutnya itu untuk di kuadran satunya. Berarti di sebelah sini ya. Oke, kalau misalnya yang ini kita sebut sebagai theta, yang ini theta ya kan? Berarti sebelah sini juga pasti theta karena pencerminannya. Nah, terus di sini kan kita tahu kalau satu putaran penuh itu besarnya 360 derajat kan? Berarti sudut yang dimaksud berarti ini kan artinya 360 derajat dikurangi tetanya kan. Nah, kita akan mencari relasi antara theta dengan 360 derajat kurangi theta. Tetanya itu di sini pada kuadran 1 yang ini ya. Sedangkan 360 dikurangi theta ini dia berada di kuadran 2, sudut yang dimaksud. Nah, relasinya kayak gini, ketika sin 360 derajat dikurangi theta, ini sama artinya, kayak di kuadran 4 ini apa aja nih yang positif? Kosinus ya, berarti di sini cos positif dan satu lagi sekan yang positifnya. Berarti selain kosinus dan sekan itu negatif, termasuk sin juga. Berarti ini negatif sin theta. Terus nilai cos dari 360 derajat dikurangi theta ini sama dengan positif ya, karena kosinus positif berarti kosinus theta. Selanjutnya tangen 360 dikurangi theta sama dengan negatif ya, negatif tan theta. Terus setelah itu ada apa? Kosekan ya. Kosekan 360 derajat dikurangi theta sama dengan negatif kosekan theta. Terus sekan 360 derajat dikurangi theta sama dengan sekan positif. Berarti positif sekan theta. Terakhir ada kotangen dari 360 derajat dikurangi theta sama dengan kotangen negatif ya, kotangen dari theta. Oke, untuk relasi yang lain bisa kalian pelajari sendiri aja ya. Sekarang kita masuk ke contoh soal.
Contoh soalnya, yang pertama kita akan mencari nilai dari tangen 315 derajat. Oke, berarti ini bisa kita tulis atau kita uraikan jadi tangen 360 dikurangi berapa nih hasilnya 315? Kurangi 45 ya. Kurangi 45 derajat sehingga si tetanya ini. Maka ini sama dengan negatif tan theta atau negatif tan 45 derajat. Negatif tan 45 itu 1 kan, berarti negatif 1. Oke, ini nomor 1, satu lagi ya contohnya. Nomor 2-nya misalnya kita mencari nilai dari kosinus 330 derajat. Berarti ini sama dengan kosinus 360 dikurangi 30 ya. Oke, berarti tetanya 30. Untuk kosinus itu nilainya positif, berarti ini sama dengan kosinus theta kosinus 30. Maka ini sama dengan setengah akar 3. Nah, jadi inilah nilai dari kosinus 330 sama dengan kosinus 30 ya, yaitu setengah akar 3. Oke, selanjutnya ada yang disebut sebagai sudut batas kuadran. Yang mana? Yang ini nih, 90 derajat, 180 derajat, 270 derajat, termasuk 0 derajat juga ya. Yang satu lagi ini bisa juga kan 360 derajat. Nah, itulah sudut batas kuadran. Nah, bagaimana nilai sinus, kosinus, dan tangennya untuk masing-masing sudut batasnya? Oke, yang pertama untuk sudut 90 kan kemarin kita udah bahas ya di kuadran 1. Selanjutnya batas di kuadran 2 itu ada sudut 180 derajat. Nah, untuk nilai sinnya sebetulnya ini sama dengan nilai sin dari 0 derajat. Karena itu di sumbu yang sama kan, sumbu X. Berarti sin 0 itu kan 0 ya, berarti ini nilainya juga 0. Terus nilai kosinusnya, kosinus 180 derajat, sama juga seperti nilai kosinus dari 0 derajat. Yaitu 1 kan, tapi ingat di kuadran 2 yang positif hanya sin aja, berarti untuk cosnya dia negatif, maka negatif 1 nilainya. Terus untuk tangen 180 derajat juga sama dengan tangen 0, yaitu nilainya 0. Selanjutnya ada sudut batas yang lain 270 derajat ya. Oke, untuk nilai sin dari 270 derajat, kita lihat itu kan sama-sama berada di sumbu Y yang vertikal. Maka nilai sinnya sama dengan sin 90 derajat. Sin 90 derajat itu kan 1 ya. Nah, tapi untuk 270 itu di kuadran 3. Karena sin nilainya negatif di kuadran 3, maka nilai sin 270 negatif 1. Terus cos 270 derajat sama dengan cos 90. Cos 90 0, maka nilai ini juga 0. Terus ada tangen dari 270 derajat. Ini sama dengan tangen 90, yaitu tidak terdefinisi ya. Terus ada sudut berapa lagi? 360 derajat. Selanjutnya ada sudut 360 derajat atau sudut satu putaran penuh. Untuk nilai sinnya berarti ini sama dengan sin 0 ya. Sin 360 berarti sama dengan 0. Terus nilai cos 360 sama juga dengan nilai cos 0. Cos 0 itu kan 1 ya. Karena nilai cos di kuadran 4 juga positif, maka cos 360 juga adalah positif 1. Terus nilai dari tangen 360 derajat sama dengan nilai dari tangen 0, yaitu 0. Nah, inilah masing-masing perbandingan sinus, kosinus, dan tangen untuk sudut batas kuadran. Oke, terakhir nih, gimana kalau sudutnya itu lebih dari 360 derajat? Misalnya 500 derajat atau 1000 derajat, mungkin 800 derajat, dan lain-lain. Kita bisa menggunakan persamaan yang ini. Untuk sin, ini kita uraikan jadi theta ditambah
K kali 360 derajat. Ini K kali 360 itu artinya berapa kali putaran. Kalau misalnya 2 kali putaran berarti 2 kali 360. Nah, ini sebetulnya sama aja dengan nilai dari sin tetanya. Terus cos dari theta ditambah K kali 360 derajat sama dengan nilai dari cos theta. Tan tangan dari theta ditambah K dikali 360 derajat ini sama dengan nilai dari tan theta. Selanjutnya ada kosekan ya. Kosekan theta ditambah K kali 360 ini juga sama dengan nilai dari kosekan theta. Terus nilai sekan juga sama. Ini sama dengan nilai dari sekan tetanya. Terus terakhir kotan ya. Kotan ini sama juga nilai kotan dari si tetanya. Nah, maka berarti kalau misalnya kita nemu sudut yang lebih dari 360 derajat, misalnya sudutnya adalah berapa ya? 540 misalnya ya. Sudutnya adalah 540 derajat. Terus misalnya kita cari nilai sinnya. Berarti 540 ini kita uraikan dulu. 540 ini berapa kali putaran sih kalau 360-nya? 360 satu kali kan, berarti 1 kali 360. Nah, sisanya itu berapa? Sisanya adalah, kita kurangkan aja kan, berarti 540 dikurangi dengan 360. Jadi ini 8 kan, 180, berarti ini ditambah 180. Maka untuk nilai sin dari 180 ditambah 1 kali 360, ini kan sama dengan 540 ya. Maka ini sama dengan nilai dari sin 180, yaitu 0. Oke, satu contoh soal lagi ya, misalnya 750 derajat. Oke, 750 ini kalau diuraikan berapa kali putaran? 2 kali putaran kan? 2 kali 360 itu kan 720. Terus sisanya berapa? 750 kurangi 720, 30 derajat ya. Oke, berarti kalau misalnya kita mencari apa nih kali ini? Nilai cos aja ya. Cos dari 30 ditambah 2 kali 360. Ini kan sama dengan 750 ya. Maka ini sama dengan nilai cos dari 30 derajat, yaitu setengah akar 3. Nah, kayak gitu ya kalau nemu sudut yang lebih dari 360 derajat. Oke, sampai di sini aja pembahasan kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!